Halo semuanya, jumpa lagi dalam kuliah MA 1103. Masih bersama saya Dewi Handayani. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat materi, yaitu tentang definisi turunan. Tujuan dari disampaikannya materi ini adalah supaya kita mampu memahami definisi turunan fungsi, arti fisis dan geometri dari turunan, serta mengetahui konsep-konsep dasar dalam turunan. Baik, dari masalah bertemakan turunan yang telah disampaikan di video sebelumnya, jika nilai L ditulis sebagai F aksen 2, maka diperoleh bahwa F aksen 2 sama dengan limit X menuju 2 Fx min F2 dibagi X min 2. Fungsi Fx adalah X kuadrat, F2 sama dengan 4, sehingga nilai F aksen 2 itu sama dengan 4. Atau kita lihat perubahan nilai fungsi Fx di sekitar 2 dengan meninjau titik 2 plus H misalkan. Sehingga di sini F aksen 2 bisa kita tuliskan sebagai limit H menuju 0 F2 plus H min F2 dibagi H. F2 plus H kita tuliskan sebagai 2 plus H kuadrat karena Fx sama dengan X kuadrat dan nilai F2 sama dengan 4. Dengan perhitungannya di sini kita peroleh F aksen 2 sama dengan 4. Jika kita perhatikan gambar di samping kanan, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, ditarik sebuah garis singgung di titik X sama dengan 2, maka kita peroleh suatu kemiringan dari garis singgung tersebut. Dan jika kita hubungkan ke laju perubahan Y terhadap X di X sama dengan 2, ini akan bernilai positif. Dan bisa kita hitung sebagai kemiringan tadi, yaitu nilai F aksen 2 sama dengan 4. Jadi, untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat, laju perubahan Y terhadap X di 2 adalah turunan fungsi F di X sama dengan 2, yaitu bernilai 4. Kita perumum dengan melihat grafik Y sama dengan X. Kemudian, menarik garis singgung di X sama dengan C. Kita bisa menuliskan suatu laju perubahan rata-rata dari X sama dengan C ke X sama dengan C plus H itu dengan cara menghitung gradien garis singgung di titik C terhadap titik C plus H. Jadi, kita bisa mendefinisikan laju perubahan rata-rata dari X sama dengan C ke X sama dengan C plus H, yaitu LR sama dengan FC plus H min FC dibagi C plus H min C. Sehingga di sini LR bisa kita tuliskan sebagai FC plus H min FC per H. Jika jarak dari titik C ke C plus H kita buat sekecil mungkin, maka di sini kita akan memperoleh laju perubahan sesaat di C yang bisa dituliskan sebagai LS sama dengan limit H menuju 0 FC plus H min FC per H. Atau jika kita asumsikan titik di sekitar C itu adalah X, kita bisa menuliskan limit X menuju C Fx min Fc per X min C. Dengan demikian, menurut definisi turunan fungsi, itu dapat dituliskan sebagai berikut.
turunan fungsi Y sama dengan fx di C adalah f aksen C, yaitu limit H menuju 0, fc plus H min fc per H, atau limit X menuju C, fx min fc per X min C. Di mana jika kita lihat formulasi turunan dengan limit ini, itu sama dengan laju perubahan sesaat di C. Dari definisi ini, kita bisa melihat bahwa turunan fungsi Y sama dengan fx di X pada selang I, yaitu f aksen X. Limit H menuju 0, fx plus H min fx dibagi H, atau limit T menuju X, ft min fx dibagi T min X. Dengan demikian, menurut definisi turunan fungsi dapat kita tuliskan sebagai berikut. Inilah definisi turunan menggunakan perhitungan limit. Sehingga turunan fungsi Y sama dengan fx di X sama dengan C kita tuliskan sebagai f aksen C yang mempunyai arti fisis sebagai laju perubahan sesaat dan memiliki arti geometri sebagai gradien garis singgung di titik C, FC. Kita lihat contoh perhitungan turunan dengan menggunakan definisi, yaitu perhitungan dengan menggunakan limit. Tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat. Berdasarkan definisi dari turunan, kita bisa menuliskan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h. Fx plus h kita tuliskan sebagai x plus h kuadrat dan fx-nya adalah x kuadrat. Maka kita peroleh sebagai berikut. Kemudian dengan menjabarkan x plus h dikuadratkan menjadi x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat, maka kita bisa memperoleh perhitungan sebagai berikut. Jika kita lakukan pemfaktoran dengan h, dalam arti kita menuliskan menjadi 2x plus h dikalikan h per h. Nah, sehingga di sini karena h menuju 0, artinya h adalah bilangan yang ada di sekitar 0, jadi h per h dibagi h itu menjadi 1. Dengan demikian, tersisalah 2x plus h, diambil limit h menuju 0, maka akan menghasilkan nilai 2x. Dengan demikian, bisa kita simpulkan dari definisi ini, f aksen x adalah 2x. Cara lainnya, kita bisa memanfaatkan perhitungan dari f aksen x sama dengan limit t menuju x, ft min fx dibagi t min x. Ft-nya kita tuliskan t kuadrat, fx-nya kita tuliskan x kuadrat. Dengan memfaktorkan, suku t kuadrat min x kuadrat menjadi t plus x dikali t min x. Maka karena kita mengambil nilai t menuju x, ini artinya t-nya tidak sama dengan x atau t-nya berada di sekitar x, sehingga pembagian t min x dengan t min x itu akan bernilai 1. Dengan demikian, kita tarik limit t menuju x dari t plus x, t-nya kita substitusikan x plus x adalah 2x. Jadi, kita simpulkan di sini diperolehlah
f aksen x itu sama dengan 2x. Selanjutnya kita lihat contoh lain, tapi dengan menentukan persamaan garis singgung. Pertama-tama tentukan turunan dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3, kemudian tentukan kemiringan garis singgung di x sama dengan min 1, beserta persamaan garis singgungnya. Kita tuliskan kembali berdasarkan definisi dari turunan, maka kita menuliskan f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx plus h min fx dibagi h. Karena fungsinya adalah fx sama dengan x pangkat 3, maka fx plus h kita tuliskan sebagai x plus h pangkat 3. Dengan menjabarkan x plus h dipangkatkan 3, maka kita peroleh x pangkat 3 tambah 3x kuadrat h tambah 3xh kuadrat plus h pangkat 3. Di sini suku x pangkat 3 ini akan habis. Kemudian dengan memfaktorkan h, maka kita peroleh 3x kuadrat plus 3x plus h kuadrat dibagi h, karena h-nya menuju 0, maka h dibagi h sama dengan 1, tersisalah limit h menuju 0, 3x kuadrat tambah 3xh plus h kuadrat, h-nya menuju 0, kita memperoleh f aksen x sama dengan 3x kuadrat. Dengan demikian, karena gradien garis singgung ini adalah artifisis dari f aksen x di suatu titik x, maka untuk menentukan kemiringan garis singgung di x sama dengan min 1, kita mengevaluasi nilai turunan f di x sama dengan min 1. Karena f aksen x sama dengan 3x kuadrat, di x sama dengan min 1, kita bisa menghitung f aksen min 1 sama dengan 3 dikali min 1 dikuadratkan, yaitu sama dengan 3. Jika kita gambarkan grafiknya, di sini kita mempunyai y sama dengan x pangkat 3 untuk grafiknya sebagai berikut. Dan di titik x-nya sama dengan min 1, kita punya nilai y sama dengan min 1 pangkat 3, yaitu min 1. Sehingga di sini titik singgungnya adalah x-nya min 1, y-nya min 1. Dengan gradien sama dengan 3, maka kita bisa memperoleh persamaan garis singgung, yaitu y sama dengan 3x plus 2. Sehingga di sini dengan memanfaatkan definisi dari turunan, kita bisa memperoleh gradien suatu garis singgung. Contoh selanjutnya, kita coba menentukan laju perubahan nilai fungsi. Sebuah pabrik menentukan bahwa ketika X ribu unit suatu komoditas diproduksi, keuntungan yang dihasilkan memenuhi fungsi PX yang diberikan sebagai berikut. Tentukan laju perubahan keuntungan ketika produksi berada di tingkat 9.000 unit. Pertama-tama, kita akan mencari terlebih dahulu formulasi untuk P aksen X sebagai laju perubahan nilai fungsi PX ketika X ribu unit diproduksi. Maka di sini memanfaatkan definisi, kita bisa menuliskan P aksen X sama dengan limit H menuju 0 PX plus H min PX dibagi H. Kita masukkan X plus H-nya ke dalam fungsi P, maka diperoleh sebagai berikut. Dengan perhitungan,
dan penyederhanaan, di sini kita bisa memperoleh bahwa P aksen X itu sama dengan min 800X ditambah 6.800. Selanjutnya, karena yang diminta adalah laju perubahan keuntungan saat produksinya 9.000 unit, maka di sini kita bisa menggambarkan grafik terhadap garis singgungnya. Grafik dari PX bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan ini, dan di titik X sama dengan 9, karena X-nya dalam ribu, jadi ketika diproduksi 9.000 unit, kita masukkan X-nya sama dengan 9. Di sini terlihat suatu garis singgung, di mana nanti gradiennya bisa kita hitung dari P aksen 9, garis singgungnya miring ke kiri. Dan kita ketahui jika garis singgung itu miring ke kiri, maka nilai gradien itu pasti negatif. Dengan demikian bisa kita lihat di sini saat produksinya 9.000 unit, yaitu X sama dengan 9, kita bisa menghitung P aksen 9 adalah min 800 kali 9 ditambah 6.800, yaitu minus 400. Artinya saat produksi 9.000 unit, laju perubahan keuntungannya negatif. Dengan demikian, perusahaan akan mengalami kerugian sebesar $400. Baik, selanjutnya diperkenalkan tentang notasi turunan. Di sini ada beberapa notasi turunan yang biasa digunakan. Contohnya adalah kita bisa menggunakan notasi Y aksen. Dibacanya sebagai Y aksen. Di sini karakteristiknya singkat tetapi tanpa peubah bebas. Sedangkan untuk yang kedua, kita memiliki notasi F aksen X, ya. Dibaca F aksen X atau F prime X, singkat dan disertai peubah bebas. Nah, ini secara umum turunan juga kita tuliskan sebagai dy dx, ya. Ditulisnya dy per dx, kita bacanya dy dx. Ini adalah notasi Leibniz disertai makna bahwa d-nya menyatakan suatu derivatif, atau df per dx, ya. Dibacanya cukup df dx saja. Ini juga notasi Leibniz yang disertai nama fungsi. Contohnya yang tadi kita punyai fungsinya y sama dengan 2x, ya. F aksen X sudah kita hitung, tadi adalah 2x, dan ini juga bisa kita nyatakan sebagai dy dx atau df dx. Atau juga y aksen. Ya, seperti itu tentang notasi turunan yang biasa kita gunakan. Kemudian di sini diperkenalkan turunan kiri, turunan kanan, dan turunan di suatu titik. Tadi di definisi kita sudah mengetahui bahwa turunan fungsi y sama dengan fx di titik x sama dengan c adalah sebagai berikut. Turunan kiri di fungsi y sama dengan fx, di c ditulis f aksen min c. Hal ini berkaitan dengan perhitungan limitnya. Sehingga untuk turunan kiri f aksen minus c, kita menghitung nilai limit h menuju 0 dari kiri, atau limit x menuju c dari kiri.
Dengan demikian, untuk turunan kanan, di fungsi Y sama dengan fx, di X sama dengan C, dituliskan sebagai F aksen plus C. Dan ini jika kita lihat dari perhitungan limitnya, berarti menghitung H menuju 0 plus, artinya 0 dari kanan, atau X menuju C plus, atau C dari kanan. Sehingga fungsi Y sama dengan fx terdiferensialkan di X sama dengan C jika turunan kiri, turunan kanan, dan turunan F di X sama dengan C adalah sama. Maka jika kita tuliskan, itu adalah sebagai berikut. Perhatikan grafik yang ada di sebelah kanan. Di sini disajikan grafik Y sama dengan fx. Fungsi Y sama dengan fx dikatakan terdiferensialkan pada selang buka AB jika F terdiferensialkan di setiap titik pada selang tersebut. Jika Y sama dengan fx dikatakan terdiferensialkan pada selang tutup AB jika F terdiferensialkan di setiap titik pada selang buka AB mempunyai turunan kanan di A dan mempunyai turunan kiri di B. Turunan kanan di A berarti kita melihat di titik A, dan turunan kanan di B berarti melihat di titik B. Maaf, turunan kiri di B ya. Sehingga di sini karena di titik A kita mempunyai turunan kanan, sehingga gradien garis singgung di titik A, FA adalah F aksen plus A, yaitu limit H menuju 0 plus FA tambah H min FA dibagi H. Sedangkan di titik B kita mempunyai turunan kiri, maka kita mempunyai gradien garis singgung di titik B itu adalah F aksen minus B, atau limit H menuju 0 min FB plus H min FB dibagi H. Fungsi yang tak terdiferensialkan di suatu titik. Di sini misal kita tinjau fungsi fx sama dengan mutlak x, di mana fx sama dengan mutlak x mempunyai definisi x untuk x lebih besar sama dengan 0 atau min x untuk x kurang dari 0. Grafiknya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, dalam kasus ini fungsi mutlak X itu tidak mempunyai turunan di X sama dengan 0. Mengapa? Kita lihat dari hasil turunan kanan dan turunan kirinya. Untuk di turunan kiri, kita mempunyai limit X menuju 0 min Fx min F0 dibagi X min 0. Jadi di sini digunakan definisi yang kedua ya. Kemudian karena ditinjau X di sekitar 0 minus, artinya di sekitar titik yang kurang dari 0, maka fx yang kita gunakan itu adalah minus x. Ya. Sehingga di sini perhitungan limitnya akan menghasilkan minus 1 untuk turunan kiri. Sedangkan untuk turunan kanan, kita melihat X menuju 0 plus, artinya untuk nilai X yang ada di sekitar 0 sebelah kanan, sehingga
nilainya lebih besar dari 0, maka kita ambil nilai fx-nya adalah x. Jadi perhitungan limitnya itu adalah limit x menuju 0 plus x per x sama dengan 1. Jadi nilai turunan kanan adalah 1. Karena turunan kiri tidak sama dengan turunan kanan, di x sama dengan 0, maka bisa kita simpulkan bahwa y sama dengan mutlak x itu tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Bagaimana untuk kasus fungsi yang tak terdiferensialkan lainnya? Bisa kita identifikasi dari bentuk grafiknya. Yang pertama, bentuk grafik yang membentuk sudut pada kurva di satu titik. Di sini kita bisa lihat, jika ada perpotongan titik, maka di situ kita bisa membentuk garis singgung, di mana kalau garis singgung di kanan C dan garis singgung di kiri C itu memiliki gradien yang berbeda dan membentuk suatu sudut. Jelas ini akan menyebabkan fungsinya tak terdiferensialkan di X sama dengan C. Yang kedua, runcingan pada kurva dengan garis singgung vertikal di satu titik. Jadi ketika kita melihat suatu X sama dengan C dan bisa membentuk garis singgung vertikal, yaitu garis singgung yang lurus, garis biru di sini, maka fungsi tersebut tak terdiferensialkan. Yang ketiga, garis singgung pada kurva vertikal di satu titik tanpa runcingan. Kalau yang nomor 2 ini dengan runcingan, ya, dibentuk dari grafiknya. Kalau yang ketiga tidak ada runcingan, hanya di situ kita bisa membentuk garis singgung vertikal. Dan yang keempat itu adalah kurva tak kontinu di satu titik. Tak kontinunya karena loncatan, ya, seperti berikut, ya, atau tak kontinu terhapuskan, artinya ya, fungsinya terdefinisi sendiri di X sama dengan C tersebut. Apa kaitan kekontinuan dan keterdiferensialan? Kita mempunyai teorema jika fungsi f terdiferensialkan di C, maka f kontinu di C. Catatannya, kebalikan teorema ini adalah salah atau tidak berlaku. Misalnya saja, untuk fungsi fx sama dengan mutlak x, fungsi tersebut kontinu di x sama dengan 0, tetapi tidak terdiferensialkan di titik tersebut karena fungsi mutlak x tidak mempunyai turunan di x sama dengan 0. Akibatnya, jika fungsi f tidak kontinu di x sama dengan c, maka fungsi f tidak terdiferensialkan di titik x sama dengan c. Coba lakukan latihan berikut. Tentukan turunan dari fungsi-fungsi berikut dengan menggunakan definisi turunan. Artinya, menentukan turunan dari fungsi-fungsi ini dengan menghitung nilai limitnya.